Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang pengantar hadis, yaitu akan menjelaskan sedikit dari pengertian hadis itu sendiri. Jadi apa toh hadis itu? Yang pertama, menurut ulama hadis adalah segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi. Sedangkan menurut jumhur muhaddisin, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, dan yang sebagainya. Jadi, kesimpulannya hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, qauli, perbuatan, fi'li, takrir, takriri, sifat-sifat, keadaan, dan himmahnya. Jadi, segala sesuatu yang disandarkan Nabi berupa perkataan, misalkan perkataan itu adalah innamal a'malu binniyat, ini adalah perkataan Nabi. Sedangkan perbuatan ini adalah perbuatan-perbuatan Nabi. Contohnya banyak sekali ya. Jadi tentang tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara ibadah yang lain, ini termasuk perbuatan Nabi. Sedangkan takrir ini adalah diamnya Nabi. Contohnya apa? Contoh daripada takrir ini adalah pada suatu hari Nabi ini pernah berkunjung ke rumah sahabat yang berbeda daerah itu ya, dengan sahabat-sahabat yang lain, dan di sana beliau itu dijamu dengan daging biawak. Nah, di sana ini Rasulullah tidak memakan daging biawak karena merasa jijik, dan Nabi tidak melarang para sahabat yang makannya, jadi mendiamkannya. Jadi Rasulullah tidak melarang juga tidak membolehkan. Nah, ini yang dinamakan takrir gitu ya. Sedangkan sifat-sifat ya tentang sifat-sifat Nabi, tentang kesabarannya, tentang kesolehannya, ketakwaannya, itu terus keadaan Nabi ya, keadaan Nabi senang dan lain sebagainya, sedih itu keadaan, dan himmah itu keinginan yang belum tercapai atau keinginan yang belum dilaksanakan Nabi. Contohnya adalah puasa pada tanggal 10 Muharram ini ya. Jadi 10 Muharram itu 10 suro ini, 10 suro ini kebetulan bulan suro gitu ya. Jadi Rasulullah itu pernah niat tahun depan itu saya akan melaksanakan puasa 10 pada tanggal 10 Muharram. Tapi sebelum tersampai itu beliau sudah wafat atau meninggal dunia. Nah, ini dinamakan dengan himmah Nabi. Jadi keinginan ini juga dinamakan sunnah gitu ya, hadis Nabi. Nah, ini pengertian hadis. Selanjutnya pengertian daripada khobar. Nah, khobar ini apa toh? Khobar itu adalah sinonim atau kata lain daripada hadis. Khobar, apa perbedaannya khobar dengan hadis? Jadi khobar ini artinya adalah berita, sedangkan menurut istilah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabat. Jadi tidak hanya disandarkan kepada Nabi saja, jadi khobar itu disandarkan kepada sahabat juga. Jadi menurut istilah ini ada 3 pendapat gitu ya. Yang pertama, khobar adalah sinonim daripada hadis, yaitu keduanya itu sama artinya. Terus yang kedua, berbeda dengan hadis. Kalau hadis itu segala sesuatu yang datang dari Nabi, sedang khobar itu sesuatu yang datang dari selain Nabi ya sahabat tadi gitu. Terus yang ketiga yaitu lebih umum dari hadis, bahwa hadis itu hanya datang dari Nabi saja, sedangkan khobar itu adalah segala yang datang dari Nabi maupun yang lainnya gitu ya. Ini pengertian daripada khobar. Terus selanjutnya pengertian daripada sunnah. Nah, sunnah ini juga sinonim daripada hadis ya.
sinonim daripada hadis. Jadi segala sesuatu yang dinukilkan itu ya disandarkan dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul atau sesudahnya. Nah ini ya yang harus digarisbawahi. Jadi pengertian sunnah dan hadis, perbedaan sunnah dan hadis, kalau sunnah ini sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul atau sesudahnya. Tapi kalau hadis ini khusus sesudah diangkat menjadi Rasul. Sesudah diangkat menjadi Rasul itu hadis. Kalau sunnah itu sebelum dan sesudahnya. Gitu. Ini perbedaannya. Terus selanjutnya pengertian daripada asar. Nah, asar ini juga sinonim daripada hadis, tapi mungkin lebih luas lagi gitu ya. Lebih luas lagi. Jadi secara terminologi ada dua pendapat. Pertama, asar ini sinonim dengan hadis. Yang kedua, asar itu perkataan, tindakan dan ketetapan sahabat dan tabi'in. Jadi kalau menurut jumhur, asar itu sama dengan khobar, juga hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sahabat, dan tabi'in. Jadi kalau hadis itu kepada Nabi, terus khobar itu kepada sahabat, asar ini kepada tabi'in gitu ya. Jadi hampir sama pengertian daripada khobar, asar, sunnah, dan hadis. Ini saya kira tidak perlu ini ya. Selanjutnya fungsi hadis terhadap Al-Quran ini ada 3. Yang pertama yaitu menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi ketika di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan atau sudah ada hukumnya, kemudian dalam hadis itu dijelaskan lagi, maka fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu menguatkan dan menegaskan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran tadi. Ini contohnya nanti kalian ya, tugas kalian nanti diskusi pertemuan berikutnya. Terus yang kedua, menguraikan dan merincikan yang global. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang masih mujmal, yang masih umum, yang masih global gitu ya. Nah, fungsi daripada hadis itu memerincikan, menguraikan, menjelaskan apa yang masih global yang ada di dalam Al-Quran tadi. Gitu ya, contohnya banyak. Nanti ini sekali lagi tugas kalian nanti ya. Terus yang ketiga, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi ada sesuatu itu yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, ini fungsi daripada hadis, yaitu menjelaskan sesuatu yang belum ada hukumnya di dalam Al-Quran tadi gitu. Itu fungsi daripada sunnah terhadap Al-Quran, hadis terhadap Al-Quran. Ada 3 tadi gitu. Terus selanjutnya bentuk-bentuk periwayatan. Nah, bentuk-bentuk periwayatan hadis yang pertama yaitu bilafzi. Jadi periwayatan hadis dengan lafadz. Yang dimaksudkan yaitu periwayatan hadis dengan menggunakan lafadz sebagaimana Rasulullah SAW tanpa ada penukaran kata, penambahan dan pengurangan sedikit pun, walaupun hanya 1 kata. Jadi sama persis dengan apa yang dilafadzkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah bersabda dengan sebuah hadis, kemudian sahabat itu meriwayatkan lagi terhadap sahabat yang lain itu dengan lafadz yang sama persis, tidak ada pengurangan, penambahan maupun perubahan gitu ya. Ini periwayatan bilafzi. Kemudian yang kedua yaitu periwayatan bil makna, yaitu periwayatan dengan menggunakan makna atau arti yang sama dengan redaksi yang berbeda. Jadi periwayatan bil makna ini banyak sekali contohnya. Jadi hadis-hadis itu banyak yang maknanya sama tapi lafadznya berbeda. Jadi lafadznya berbeda-beda, ada yang dikurangi, ada yang ditambahi, tapi maknanya, maksudnya, tujuannya adalah sama. Nah, ini apa? Ini adalah periwayatan hadis bil makna. Ini mungkin karena sahabat itu ketika meriwayatkan hadis terhadap sahabat yang lain ini tidak hafal lafadznya, tapi intinya
hafal. Jadi cuma hafal maknanya saja, maksudnya saja, sehingga sahabat itu merubah lafadz yang telah disampaikan oleh Nabi gitu ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu struktur hadis atau komponen-komponen hadis. Apa toh yang ada di dalam hadis? Itu yang pertama yaitu sanad hadis. Sanad itu apa? Sanad adalah jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadis atau rentetan para perawi yang menyampaikan matan hadis. Jadi dalam hubungan ini nanti ada musnid, musnad, isnad dan lain sebagainya. Jadi sanad itu serangkaian perawi yang menyampaikan kepada matan hadis. Jadi an Abi Hurairah sallallahu alaihi wasallam, an itu ya, sebelum hadis itu kan ada tulisan an siapa itu, an itu dinamakan sanad hadis. Jadi jalan menuju matan hadis, ini sanad itu. Mungkin nanti bisa dipelajari sendiri ya. Ini tidak perlu saya kira, tapi bisa dibaca nanti. Selanjutnya yang kedua yaitu matan. Apa matan itu? Matan ya, bukan mantan. Ini matan. Matan yaitu sesuatu yang tampak atau bagian yang keras dan tinggi. Sedangkan menurut istilah, matan adalah materi atau redaksi hadis yang diriwayatkan dari satu orang ke orang lain. Jadi matan itu adalah isi daripada hadis itu sendiri. Jadi sudah sanad tadi, jalan menuju matan tadi, an siapa? Akhirnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Nah, innamal a'malu binniyat ini yang dinamakan matan. Jadi isi daripada hadis itu sendiri gitu. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu rawi hadis. Nah, rawi itu siapa? Yaitu orang yang menyampaikan atau menuliskan hadis dalam suatu kitab. Nah, suatu kitab ini contohnya. Jadi ini yang menulis hadis biasanya ditaruh di belakangnya matan itu tadi. Jadi innamal a'malu binniyat, yang terus akhirnya di dalam kurung rawahu Muslim, rawahu Bukhari, rawahu Tirmidzi. Nah, ini yang dinamakan rawi hadis. Jadi seorang yang meriwayatkan hadis itu ya, rawi itu. Mungkin ini ya sedikit pengantar daripada studi hadis. Monggo dipelajari, semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.